diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ittihad ini untuk mengikuti kegiatan acara buka bersama. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ujlan di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jejen, Bapak RT serta bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Baik, mempersingkat waktu saja, saya akan membacakan laporan keuangan buka bersama yang hari ini kita laksanakan. Alhamdulillah, pendapatan pada infak bapak-bapak sekalian semuanya total Rp2.290.000. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah memberikan rezekinya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah perluas rezekinya dan dilipat gandakan amal pahalanya, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pengeluaran kegiatan ini saya sudah membeli kurma 2 box seharga 90.000, kardus snack dan klip 49.000, plastik plus cup 25.000, nasi box 50 box 1.250.000, es dawet 40 piece 240, air mineral 3 box 57.000, lontong 50 piece 125, tahu isi 50 125.000, roti 50 125, bolu 138.000, buah-buahan 140.000 rupiah, teh gula 25.000 rupiah, baterai alkalin 15.000, total 2.304.000 rupiah. Alhamdulillah Bu, min 14.000, tapi alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah menginfakkan. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala bapak-bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyam wa syahrul mubarakah wa syahru li tariqil huda wa sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil agyar miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Allahumma ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa syahil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah azza wa jalla pada hari ini, hari yang keberapa nih Pak? Hari yang ke-11. Berarti lebaran berapa hari lagi Pak? Masih lama. Ini baru 1/3-nya nih. Hari yang ke-11 ini tumben-tumbenan, biasanya malam saya kesini, ini siang-siang. Mana dari pagi kita belum makan ya Pak ya? Alhamdulillah kita semuanya dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini jadi wasilah kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita juga melaksanakan iftar jama'i atau buka bersama sebagai wadah silaturahmi. Karena itu terima kasih Pak RT, Pak RW biasanya hadir. Kegiatan Pak RT, Pak pengurusnya juga
dan Pak Ustadz, Pak Roji, dan para bapak-bapak hadirin sekalian. Kalau bicara Ramadan, kita semuanya paham. Ramadan itu adalah syahrul siyam, bulannya puasa. Syahrul mubarakah, bulannya penuh dengan keberkahan. Syahrul litoliqil huda wa sa'adah, bulan untuk mencari petunjuk dan hidayah, dan juga bulan untuk mencari kebahagiaan. Kenapa bulan ini disebut bulan barokah? Berkah itu dalam makna lugawinya itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang gak ada di bulan selain bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah juga banyak ibadah yang tidak dilakukan di luar bulan suci. Artinya ada ibadah-ibadah yang khusus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Ibadat sholat sunat tarawih misalnya. Ini jangan sampai ada orang yang ngajak sholat sunat tarawih nanti di bulan Syawal. Itu ada offset itu waktunya. Karena bulan sholat tarawih hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah sahur. Biasanya kita bangun jam berapa biasanya, Pak? Ya jam 5 atau setengah 5, jam 4 lah kita paling cepat. Kita jam 3 udah bangun sekarang. Betul nggak Pak? Ya. Itu kan hal yang tidak biasa. Tapi insya Allah jadi keberkahan. Nah, muncul pertanyaannya gini Pak. Kita udah puasa berapa hari Pak? 11 hari. 10 hari. 11 hari dengan ini. 11 hari. Kita sudah sholat tarawih, insya Allah 11 hari juga kalau nggak ada yang boleh. Kita sudah sahur juga. Tadarus Al-Quran kita sudah hatam, Bu? Sudah berapa juz Pak? Oh tiap hari juga ada juz tomat, juz itu juz Pak, bukan juz ini. Ya Pak. Tiap hari kita bergaul dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah puasa yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan, sudah bisa membuka pintu surga atau tidak? Ini deep talk Pak. Pertanyaan yang mendalam yang bisa kita tanya sama diri kita. Kira-kira puasa kita sudah menjadi kunci pembuka pintu surga atau belum? Ini pertanyaan mendasar. Kira-kira sholat sunnah tarawih yang kita lakukan ini sudah menjadi pembuka pintu surga atau enggak? Ini kalau boleh jujur puasa kita sepertinya belum cukup untuk bisa membuka surga. Itu apa enggak? Sholat kita itu sepertinya masih belum bisa membuka pintu surga. Tapi di sisi yang lain kita pengen masuk surga. Pengen masuk surga apa? Pengen ya Pak? Ada yang pengen masuk surga sekarang? Jangan dulu Pak, sekarang kita masih belum buka Pak itu ya. Jadi kalau ditanya pengen masuk surga, udah pasti pengen masuk surga. Tapi, ini yang luar biasa di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada sekelompok orang yang bukan pengen masuk surga, tapi surga yang pengen dimasukin oleh kita. Keren nggak tuh Pak? Kalau kita pengen masuk surga itu biasa, semua orang pasti ditanya. Jangankan kita yang sholatnya rajin, yang puasanya oke, yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa juga kalau di jalan pengen ditanya, lu pengen masuk surga? Pasti jawabannya apa? Pengen masuk surga. Apalagi kita kan gitu Pak. Nah, pertanyaannya nih, ada sekelompok orang katanya Nabi yang ditungguin, yang dinanti, bahkan masuk dalam list daftar masuk surga. Mudah-mudahan Ustaz Fahru Raji paling top on the top itu. Namanya amin ya rabbal. Ini Bang Hakim itu ada tuh mudah-mudahan. Nah kita cek Pak, ada 4 kelompok yang dirindu masuk surga, yang ditunggu masuk surga, yang masuk dalam list masuk surga. Yang pertama Bapak, yang pertama orang yang selalu dinanti, dirindu, dicari, ditunggu masuk dalam surga itu talil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan
Silakan Pak RW. Waalaikumsalam. Kalau udah ada Pak RW semangat Pak. Bentar lagi mau maghrib soalnya Pak. Nah ini insya Allah Pak RW termasuk orang pertama yang masuk surga. Amin. Terlambat datang kita terlambat soalnya. Orang yang ditunggu masuk dalam surga salah satu orang talil Quran. Orang yang sering baca. Pak RW insya Allah nggak pernah ketinggalan baca Al-Quran. Insya Allah. Pak, Al-Quran itu luar biasa. Makanya dalam sisi pengertian Bu, Al-Quran itu labdun munajalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawah. Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawah, yang membacanya itu mengandung nilai pahala ibadah. Sekarang gini Pak, kalau kita baca Al-Quran, aktivitas apa yang terkait dengan Al-Quran? Kira-kira mata ikutan nggak Pak? Mata ikutan, mulut juga ikutan. Apalagi Pak? Hati juga ikut kan baca. Apalagi? Tangan ikutan kan? Tangan membuka lembaran demi lembaran Al-Quran. Apalagi Pak? Seluruh hal yang terkait dengan Al-Quran Allah kasih nilai pahala ibadah. Bayangin Pak, mata yang berkedip, napas yang berderu, jantung yang berdetak, darah yang mengalir, jari jemari yang membuka lembaran di dalam Al-Quran. Itu semuanya Allah berikan pahala ibadah. Jangankan begitu Pak, orang yang bacanya mau ngerti bacanya atau tidak, kan Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang kita bagusnya bukan hanya kita baca. Jadi Al-Quran ini agar bisa, Al-Quran itu kan sebagai way of life, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya, kalau kita buka buku petunjuk, buku pedoman, kalau kita paham diapain tuh Pak? Dibaca kan Pak ya? Kalau kita buka handphone yang bagus, yang baru, atau kita buka sesuatu, unboxing, setelah kita buka, yang pertama dilakukan lihat apa dulu Pak? Lihat buku petunjuknya. Nah, buku petunjuk manusia di dunia itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, uniknya Al-Quran Pak, uniknya Al-Quran, jangankan kita paham atau jangankan kita baca Pak, orang lain yang baca kita dengerin aja udah dapat pahala ibadah, apalagi kita yang baca. Ustadz Fakhrul Raji tadarus Al-Quran dengan suara mendayu-dayu melafadzkan kalimat Al-Quran. Kita itu nggak ngerti ayat apa yang dibaca, kita nggak paham artinya apa, tapi kita dengerin. Pak RW dengerin aja ketika Ustadz Fakhrul Raji membaca Al-Antun Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibaca itu Al-Quran, kita itu nggak ngerti, cuma dengerin doang. Dengerin, wa ansitu, kita perhatikan, diam saja, maka la'allakum turhamun, kita akan beroleh keberuntungan dari Allah. Itu bagi orang yang apa? Yang dengerin. Apalagi yang kita baca. Satu huruf 10 kebaikan Allah kasih. Normalnya Pak, apalagi bulan suci Ramadan gak kehitung tuh. Satu huruf 10 kebaikan. Coba Pak, saya tanya, Quran surah Yasin berapa huruf tuh Al-Quran? Banyak banget itu Pak. Itu kalikan 10 kebaikan. Masya, itu baru baca doang, belum ngerti. Apalagi kalau ditambah ayat yang Quran, ayat Al-Quran yang kita baca itu kita pahami maknanya, kita coba lihat isi kandungannya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita sampaikan, kita dakwahkan ke orang lain, nggak kebayang berapa banyak pahalanya. Makanya kata Kanjeng Nabi, talil Quran, orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang ditunggu masuk dalam surganya, orang yang dirindu, dicari, dinanti untuk masuk dalam surganya Allah. Insya Allah.
Makanya mumpung masih ada waktu Pak, 20 berapa lagi? 9 Waalaikumsalam. Silakan. Nah, ini pulang umroh ya Pak? Oh, siap. Pulang umrohnya kapan? Oh, udah lama ya? Banyak baru ketemu Pak. Iya. Baru masuk karinya belum nyampe. Bercanda ya Pak? Bungkus aja Pak. Sampai mana tadi Pak? 22 hari. Wah, kurma bukan. 19 hari. 19 hari Pak. Masih ada waktu 19 hari. Kalau sehari sejus aja, ya sudah dapat 19. Atau ya saya emang nggak kuat lama-lama ngajinya. Ya minimal pada sholat 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Syukur-syukur kalau setiap sholat 1 juz. Itu keren banget. Pelan-pelan kita baca. Orang yang suka baca Al-Quran akan dirindu Pak, dicari masuk surga. Insya yang pertama tuh. Nah, ini peluang buat kita nih. Kalau kita pengen masuk surga, bahkan pengen ditungguin baca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya, maka orang tersebut akan dirindu masuk surga. Karena ada peribahasa lidah itu kan tak bertulang gitu ya. Sekali kalau orang terlukai oleh pedang kan bisa sembuh lukanya kan gitu ya. Ini apa bahasanya lupa saya. Tapi kalau sudah dilukai oleh hati, wah, seumur hidup. Laksana seperti cermin kaca yang pecah. Puitis banget ya. Kalau jatuh bisa disatuin lagi nggak? Bisa, tapi retakannya ada. Kan gitu Pak. Hati-hati Pak ketika lagi puasa. Makanya katanya Nabi SAW memberikan peringatan. Rubba min shaib, banyak yang berpuasa tapi tidak dapat kecuali ilal juwal atsh, nggak dapat pahala Pak kecuali haus dan dahaga. Masya Allah, ini katakannya Nabi. Banyak orang yang puasa tapi yang didapetin cuma apa? Haus dan dahaganya saja yang dia dapetin, pahalanya zero, no. Alhamdulillah min dalik. Oleh karena itu, ketika orang berpuasa itu, ya memang lagi puasa, namanya kita lagi puasa, harus betul-betul bisa menjaga. Makanya kan tingkatan grade orang puasa itu kan ada 3 ya. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Ada puasanya orang awam yang nggak makan, nggak minum, gitu ya. Menjaga hal yang membatalkan puasa. Ada puasa yang khusus spesial, dia nggak hanya nahan haus dan dahaga saja, tapi dia beribadah lillahi. Kalau yang ketiga khususil khusus itu level paling tinggi, udah nggak mikirin lagi dia pahala, udah nggak mikirin lagi dia dosa kalau dia nggak puasa. Yang dicari apa? Saya melakukan sesuatu karena mencari doa Allah saja. Makanya ketika dia berpuasa nggak mikir berapa banyak pahala orang yang berpuasa, nggak lagi mikir pahala puasa. Karena apa? Udah cari ridhonya Allah. Nah ini kita mudah-mudahan naikin grade. Nah salah satu naikin grade itu kita jaga lisan kita. Jangan sampai ucapan yang keluar dari kita membuat orang lain meneteskan air mata. Jangan sampai omongan yang keluar dari mulut kita itu membuat orang lain merasa terpojok. Gitu Pak ya? Jangan sampai omongan kita itu membuat orang lain merasa terhina, merasa tersakiti hatinya. Padahal tujuan kita nggak menyakiti orang, tapi orang kan penerimanya beda-beda. Kalau lagi lapar kan beda perasaannya Pak. Bahkan ada ilusi optik Pak ya. Kalau lagi puasa itu, lihat sunlight aja udah kayak sirup marjan. Kan kita lagi puasa kan gitu Pak ya. Lagi puasa melihat cucumuk aja udah kayak kurma sukari. Bener gak? Lagi puasa itu sentil saja sedikit, Masya Allah, biasanya emosinya mudah kembali. Makanya kalau kita pengen termasuk orang yang dirindu masuk surga,
yang ditunggu masuk surga, yuk kita jaga lisan kita. Wahafidil lisan. Jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita melukai perasaan orang lain. Nah, luar biasanya sekarang, Pak, memang kalau mulut mah jarang pada ngobrol, jarang pada ngomong. Bener nggak, Pak? Nah, kalau sekarang mah, Pak, malah pada kumpul-kumpul itu kadang-kadang kalau lebaran, Pak, ini kalau lebaran kumpul. Kalau kumpul itu, kumpul sih kumpul jasadnya, tapi pikirannya nggak tahu pada kemana, asik dengan dunia gadget masing-masing. Setan gepeng. Ini kita kumpul nih bareng nih, tapi masing-masing punya handphone, ketawa sendiri, kan gitu, Pak ya? Masya Allah, Masya Allah. Ini memang zamannya sekarang. Artinya apa, Pak? Sekarang itu bukan hanya lisan yang kita jaga. Yang perlu kita jaga apa, Pak? Jemari. Yang jauh jangkauannya lebih dahsyat daripada mulut. Mulut mah dikepin aja, mulutnya nggak bisa ngomong. Tapi jari jemari, Pak. Kita nge-share satu orang bisa nyampe ke 1000 orang. Betul nggak, Pak? Dampak mulut itu lebih sederhana. Karena si itu ngomong, tutup aja ngomongnya. Tapi kalau sekali nge-share, kirim di satu grup, ada 100 orang. Kirim grup lain, ada 100 orang. Kirim ke 5 grup aja udah berapa orang? Masya Allah. Makanya hati-hati. Kalau sekarang tuh bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga jari jemari untuk tidak sampai membuat orang lain merasa terluka. Wah, ini kita ada nggak di dalamnya, Pak? Insya Allah ada, Pak. Kita semuanya orang soleh. Ini kalau lagi gini nggak pernah ada orang yang mau ngomongin orang, bener Pak? Nggak bakalan. Kalau lagi begini udah nggak bakalan, Pak. Fokus bener, Pak. Kalau saya fokus nungguin maghrib, Pak. Yang kedua tuh, Pak. Yang ketiga, orang yang dirindu dinanti masuk surga, apa yang ketiga? Masya Allah. Wa mut'imul ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Itulah orang yang dirindu masuk surga. Pak, saya tanya, Bapak dari pagi makan apa enggak? Makanan apa? Enggak makan, Pak. Pagi tadi enggak makan kan? Enggak kan, puasa. Betul enggak, Pak? Kita enggak minum, Pak, dari pagi. Betul enggak, Pak? Saya tanya, Bapak enggak makan, enggak minum karena enggak ada makanan atau karena memang puasa? Beda kan, Pak? Pak, saudara-saudara yang lain, mereka nggak makan karena nggak ada makanan. Mereka nggak minum bukan karena puasa, karena nggak ada minuman. Kita mah tuh makanan di belakang banyak banget. Jadi 2 juta berapa tuh? Gitu, Pak. Udah kotak apa. Maka kita mah menahan lapar bukan nggak ada makanan, Pak, tapi menahan untuk bisa merasakan, oh begini laparnya orang yang lapar itu begini. Oh begini rasa hausnya orang yang kehausan itu begini ternyata. Kan gitu, Pak. Orang lain itu ketika yang berpuasa, ya mereka masuk bedug maghrib aja udah rasa gembira, makanannya udah banyak kan, Pak. Udah koloknya, es campurnya, segala macam, bakwan segala macam ada. Orang lain ketika maghrib masih berpikir, kira-kira makanan apa yang bisa kita makan. Makanya orang yang dirindu masuk surga yang ketiga itu wamut imuljian. Orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Nih, makanya kita pengen nggak, Pak, pahala puasa kita dapat, tapi pahala orang lain puasa juga kita dapat. Caranya gimana? Kasih makanan kepada orang yang mau buka puasa. Tapi jangan ngasih nasi bungkus nasi padang jam 12 siang. Dimakan kita malah dapat dosa, Pak. Gitu kan, Pak? Jadi kasih ketika waktu buka, kita kasih makanan. Makanya anak-anak muda sekarang ada istilah takjir on the street, kan gitu, Pak ya? Memberikan makan, itu kan mengamalkan konsep ini. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Kalau seluruh umat Islam di dunia ini punya perasaan yang sama, saya yakin gak bakal ada yang merasa lapar. Betul nggak? Ada makanan banyak di rumah, lihat tetangga. Ini tetangga udah makan apa enggak? Ada minuman banyak yang kita siapkan. Coba lihat sebelah
rumah kita ada nggak minum wamut imunjian? Dan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa ketika waktu maghrib, maka dia dapat pahala puasa karena kita puasa. Dia pun dapat pahala dari orang yang berpuasa. Apakah pahala puasa yang buka dari makanan yang kita kasih pahalanya hilang? Tidak. Konsep pahala itu ketika pahalanya 100 dikasihin ke orang lain 100, habis enggak? Tidak. Nah, itu bedanya pahala. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, yuk kita tanamkan rasa solidaritas ini. Kita jaga rasa solidaritas ini. Kita jaga biar apa? Rasa simpati, rasa empatinya muncul. Inilah makna yang mendalam tentang hikmah puasa itu sendiri. Saya ulang lagi, Pak. Yang pertama, orang yang di rumah masuk surga itu apa? Orang yang baca Quran. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, memberikan makan orang yang lapar. Yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya orang kata hadis qudsi dikatakan gitu. Kalau pahala sholat, Allah kasih pahala buat kamu. Kalau pahala zakat, Allah kasih pahala buat kamu. Tapi kalau pahala puasa, aku yang akan membalasnya. Kan gitu, Pak. Biar aku yang akan membalasnya. Artinya Allah langsung, Pak, yang tekan kontraknya. Nah, ini pahalanya buat saya. Ini pahalanya. Makanya ketika puasa itu kan ibadah dohiroh yang bersifat batinnya. Coba, Pak, puasa itu ibadah yang dohir tapi yang nggak kelihatan. Saya tanya, kalau kita sholat kelihatan kan orang sholat? Kelihatan, Pak. Rukuknya, sujudnya kelihatan kan, Pak ya? Kelihatan. Kalau orang melaksanakan ibadah haji kelihatan, kelihatan. Orang zakat kelihatan enteng zakat. Kalau puasa kelihatan. Orang puasa kelihatan apa enggak? Kelihatan dari apanya? Dari lemesnya. Dari lemes. Orang sakit juga lemes nggak puasa? Pura-pura juga bisa tuh. Pak, lihat aja kalau orang puasa bibirnya pecah-pecah. Nah, orang sariawan juga bibirnya pecah-pecah. Panas dalam. Belum tentu puasa. Betul nggak, Pak? Nah, orang puasa malu lemes, nggak jaminan. Makanya puasa mah rahasianya dirinya dan Allah yang tahu. Dirinya dan Allah yang tahu. Karena nggak tahu. Kita nggak ngelihat orang puasa atau enggak. Lihat ciri-cirinya sih kayak orang puasa. Tapi kok keluar dari warteg ya? Pura-pura lemes. Lemes-lemesin kelihatan gitu. Nah, orang puasa begitu, Pak. Makanya urusan puasa, urusan kejujuran dengan Allah. Berangkat dari rumah puasa, sampai kantor, makan di warteg, pulang ke rumah puasa lagi, kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan, Pak. Tapi Allah kan tahu. Betul nggak? Makanya orang puasa mah dijamin kejujurannya. Kan gitu, Pak. Orang puasa mah dijamin kejujurannya. Karena apa? Ya yang merhatiin langsung Allah. Gitu. Nih, ini ada pesan moral yang menurut saya sangat menarik dan luar biasa. Dianalogikan begini. Rasulullah SAW itu ada suatu ungkapan yang singkat, padat, tapi pola pikirnya mendalam. Deep talk, sangat mendalam. Katakannya Nabi, Sholli sholatal muadzin. Sholatlah kamu seperti orang yang berpamitan. Ini sederhana apa bahasa? Sholatlah kamu seperti orang yang berpamitan. Maksudnya gimana? Sholatlah kita seperti orang yang berpamitan mau wafat. Seolah-olah dia mau meninggal. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ustadz Fahru Roji, contoh saja. Ustadz Fahru Roji medical check up ke rumah sakit. Contoh ya, Pak, jangan terlalu seneng, Pak. Pas di check up ke rumah sakit, Masya Allah,
jantungnya bocor, contoh ini contoh, apa darah tingginya naik udah 250 lah, itu udah bahaya banget tuh ya. Jantungnya, ginjalnya udah nggak berfungsi, sampai pada satu titik ada dokter divonis bahwa besok umurnya hanya bertahan 1 hari. Saya tanya, kira-kira kalau kita udah divonis waktu umur kita 1 hari, kira-kira ibadah semangat apa enggak? Bisa 2 tuh Pak, mau happy ending atau mau sad ending kalau film. Kalau happy ending akhirnya seneng, kalau sad ending akhirnya sedih. Oh, udah dosa aja gua mah. Bisa mati ini. Iya, besok mati ini kan gitu. Tuh sad ending berarti. Kalau yang kedua happy ending, ya Allah besok gua mau mati, mana sholat gua sering bolong-bolong. Udah, gua sholatnya mau bener dah. Kenapa? Besok gua mau mati. Ini ungkapan luar biasa. Makanya ungkapan bijak tuh mati gini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Masih lama kan? Masih lama ya Pak? Semuanya udah merasakan sama. Ini acara yang ketiganya nih Pak, makanya agak lama. Lanjut Pak, sampai mana tadi? Kata ungkapan bijak makan gini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramal untuk akhirat, untuk dunia, seolah kita akan hidup selamanya, biar semangat. Kalau Bapak mau berangkat kerja, anggap aja kita mau hidup selamanya. Semangat kerja kita, mau kita hidup lama. Tapi kalau bicara urusan akhirat, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita bicara akhirat, anggap kita mau mati besok. Makanya kata Kanjeng Nabi tadi, sholli sholatal muwaddi. Sholatlah seperti orang yang mau berpamitan. Besok divonis akan mati, sholatnya pasti akan bener, pasti itu pasti. Aduh, gue takut nih pas dicabut nyawa sama Allah, sholat gue nggak belum bener nih, kan pasti kan begitu. Nah ini gambaran kita itu ibadah, saumnya, ibadah yang lainnya. Anggap saja kita seolah-olah ini hari ini adalah hari terakhir buat saya. Emang kenapa? Emang nggak ada hari esok? Emang ada yang bisa menjamin hari esok? Ada yang bisa menjamin nggak besok masih hidup? Faida jaa ajalun nasta'khirun sa'atan nasta'khirun. Bila ajal datang mengambil kita, nggak bisa kita mempercepat, nggak bisa kita memperlambat. Tahan dulu, gue belum buka, nggak bisa. Malaikat Israel mah nggak bisa disogok dengan kurma, nggak bisa. Benar nggak Pak? Kalau sudah waktunya mati, mati aja udah. Nggak bisa kita mempercepat, nggak bisa memperlambat. Kata kita, tenang masih ada hari esok. Emang hari esok kita dijamin masih hidup. Makanya kalau kita puasa, anggap ini hari puasa terakhir buat saya. Kalau kita sholat itu anggap, ya Allah ini sholat terakhir buat saya. Kalau kita sedekah itu gak bakal mikir-mikir nyari receh yang gopean, yang 2000-an. Toh masih ada yang merah sama yang birunya. Besok mau mati, ini duit berbuat mana? Kalau sholat tarawih itu gak bakal lihat-lihat imamnya siapa nih, lama kagak mbak bacaannya. Ini sholatnya surah apa yang dibaca? Surah Al-Baqarah dibaca. Aduh. Mau mati besok kita Pak. Kita masih mikir-mikir mau ibadah. Subhanallah. Nih, kata Nabi, sholat seperti orang yang mau berpamitan. Orang mau berpamitan, Pak, kalau tawaf wada itu, tawaf terakhir, waduh, sedihnya luar biasa. Ketika mau pamitan kita dengan Ka'bah, tawaf untuk yang terakhirnya kita mau pamitan mau pulang, waduh sedihnya. Kapan lagi kita bisa menginjakkan kaki ke Mekah? Insya Allah. Ini sekarang, ini kita dunia internasional kita sedang was-was nih Pak. Pecah, perang dunia ketiga sudah di depan mata. Sekarang hampir 5.800 orang jamaah umroh yang tertahan masih di sana nggak bisa pulang karena di cancel semua penerbangan. Bahkan tadi Kemenhaj saya lihat Daniel Simajuntak mengumumkan disarankan semua travel agen-agen untuk menunda sementara, insya Allah.
Nih, yang luar biasa kan gini Pak. Amerika yang dia mau berperang selalu di tempat orang lain, dia nggak pernah berperang di tempat sendiri. Ini direkam. Gak apa-apa, udah biarin. Biar Donald Trumpnya datang. Amerika dengan Israel itu, dia kalau berperang kan di tempat orang, Pak. Nyerang mana? Nyerang Iran. Yang jadi masalah, Pak, mending kalau yang diserangnya Amerika langsung sama Israel langsung. Pangkalan Amerika itu ada di negara-negara Islam. Di Qatar juga ada. Di Dubai juga ada. Sehingga otomatis Iran kembali menyerangnya kemana? Ke pangkalan militer. Saya ngeri banget tadi, Pak. Ngeri banget ketika ngelihat ternyata Raja Salman Arab Saudi itu dia marahnya kemana kira-kira? Ke Iran, Pak. Bisa dibayangin kan, Pak, kebaliutnya. Indonesia kemana? Iya, Pak. Israel bersatu dengan Amerika menyerang ke Iran, Iran balik menyerang ke pangkalan militer yang ada di negara-negara Islam. Qatar nggak terima, Arab Saudi akan melakukan serangan ke Iran. Masya Allah. Dampaknya hari ini, Pak, hari kemarin pemimpin Iran wafat. Dampaknya sampai hari ini, Pak, kan langsung Pak umroh berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti gimana jamaah haji? Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Di Mekah, di Madinahnya aman. Tapi kan kita mau ke Mekah ke Madinah naik apa? Oh, kapal laut lagi. Nah, kapal laut Ada. berapa bulan? Juga ada nelayan. Masya Allah. Sekarang berangkatnya. Bos, dari sekarang berangkatnya nyampe ke sana bakalnya udah habis. Coba Pak. Ini di depan mata. Di depan mata nih. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah selamatkan dunia ini, selamatkan bangsa Indonesia. Indonesia terdampak apa enggak, Pak? Terdampak, Pak. Indonesia itu nggak ikut perang, kita tuh negara non-blok. Ini agak politik nih ngomongin. Kita non-blok, Pak, nggak blok barat, nggak blok timur, kita nggak non-blok. Tapi politik aktif Indonesia itu nggak cukup untuk menyelamatkan akibat dampak dari perang tersebut. Makanya Masya Allah, ini bulan Ramadan, Pak. Tadi salah satu influencer Indonesia tuh, yang Maulana itu mengatakan, ya Allah sepi, di Mekah sepi. Ya orang nggak bisa kemana-mana, Pak. Artinya mereka nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Makanya mudah-mudahan segera kembali pulih, bandaranya segera bisa dibuka, bisa balik lagi ke Indonesia. Insya, makanya Pak, bulan Ramadan mestinya bulan untuk menenangkan diri, tapi di satu sisi kita berhadapan dengan kondisi global yang memang seperti itu. Ini perlu kita jaga bersama. Mari kita rapatkan barisan, kita kuatkan iman Pak kalau udah begini. Kita kuatkan ini. Berapa menit tadi? 12 menit lagi. 12 menit silahkan. Udah katahan gitu. Ya, Bapak, makanan sampai dibagikan, Bapak. Biar Bapak ngelihat, saya juga ngelihat, sama-sama ngelihat kan enak katanya. Bapak, silakan mulai dituangkan, Bapak. Masih amat katanya. Oh, Ya. Masih ada berapa belas menit? 12. 12 menit. Masih ada lah, cukup. Cukup waktu. Sok bagi-bagi nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Sampai mana tadi, Pak? Sampai mana, Pak? Sampai muter. Ya, Pak. Balik lagi. Kita beribadah laksana seperti orang, harus berpikiran seperti orang yang akan meninggal dunia. Artinya kita akan betul hati-hati. Makanya kira-kira doa apa yang kita panjatkan setiap kita beribadah? Ada doa yang populer, Pak. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tahlilana. Ini redaksinya beda-beda, Pak. Ada beda-beda. Intinya kan sama. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana sujud. Kita minta sama Allah, ya Allah puasa kita mudah-mudahan diterima, sholat kita mudah-mudahan diterima. Kan gitu, Pak.
Mudah-mudahan ruku kita diterima, sujud kita diterima, kemudian ibadah kita diterima, sedekah kita juga diterima. Di akhir doa gimana? Wa tammim taksirona ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan-kekurangan dalam ibadah saya. Ya Allah, kalau terkadang sholat kita yang mestinya khusyuk, tetapi kunci hilangnya ketemu kalau lagi sholat biasanya. Nah itu kita minta perlindungan sama Allah. Ini pengalaman pribadi nih, kan gitu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima, jangan sampai yang kita dapetin hanya haus dan dahaga saja. Betul. Ini semakin lama semakin menggoda ini. Lanjut Pak. Jangan terganggu. Banyakan air nih. Tapi terganggu juga Pak. Gak apa-apa, bagian aja, bagian. Banyakan air Tat. Iya. Gua air ketigaan. Toh, bagiin dulu. Saya jeda dulu biar makanannya. Nanti pas maghrib kita langsung buka. Itu Pak ya. Ayo. Tenang Pak. Ini ada teh, ada putih. Yang belum yang warna merah nih. Sirup marjan belum keluar nih. Alhamdulillah. Pecah. Lanjut Pak. Lanjut. Yuk kita ibadah, betul-betul persiapkan ibadah kita sama seperti kita orang yang mau berpamitan. Ini penting buat kita agar motivasi dan semangat kita untuk beribadah betul-betul tinggi, terutama di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya, saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya atas apa yang disampaikan maupun hal yang lain. Silakan. Ada yang mau bertanya kaitan dengan puasa atau ibadah yang lainnya, silakan. Orang kota biasanya naik mulu nih. Ada yang bertanya, monggo silakan. Udah fokus ke minum kan? Iya benar. Fokusnya udah ke teh manis sama cendol ini. Ada Pak yang bertanya? Bocor jangan. Tidak ada Pak yang bertanya? Lagi jam berapa? Dia nanya azan jam berapa? Ada Pak? Tidak ada, lanjut. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita kembali ke poin pokok kita dalam berpuasa. Dalam salah satu kitab Durratun Nasihin. Enggak apa-apa, bagiin aja. Ya. Kali sambil dulu sholat baru makan gitu. Oh iya. Berarti sholat di sini. Iya. Ada sudah kita makan. Usulan ada ke depan. Cukup itu aja. Snacknya aja nggak apa. Kebanyakan apa? Ya snack dulu. Rasinya apa? Teh. Oh, snack dibagiin dulu. Pengen makan lagi. Iya, dibagiin aja makanan sama snack. Makanan antar. Snack aja. Ya. Besok. Esnya udah belum. Basi. Baik. Kalau begitu kita ganti skenario-nya. Kalau sudah ada snack dan makanan udah konsepnya udah lain. Nah, kita tambah dengan doa. Pak. Kita bareng-bareng doa Pak ya. Kita bareng-bareng doa. Ini kalau udah ceramah udah nggak mungkin di depan ada yang manis. Udah lain ceritanya, udah lain, beda dengan tadi. Udah kayak anak kecil. Fokusnya udah lain. Iya, udah Pak, yang ceramah dari tadi Pak, saya dari pagi Pak ceramah ini. Oke Pak, kita bagikan dulu kita makanannya, baru nanti kita doa. Sambil menjelang doa berbuka, sambil kita mohon perlindungan sama Allah, mohon keselamatan untuk bangsa kita, keselamatan untuk keluarga kita. Pak, yang perlu kita mohon keselamatan bukan cuma bangsa dan negara, tapi keluarga juga kita mohon keselamatan dari Allah SWT. Allah selamatkan jiwa dan raga kita, selamatkan ibadah kita, selamatkan puasa kita, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bareng-bareng kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asyi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5 menit lagi. Sumaila rujamil alaikubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha fi badi habari susunil abad muhaddin wa jaddin wa jaddatin wa masyayikhin wa masyayikhin wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga minta sama Allah, puasa kita, sholat kita, doa kita, sedekah kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bagi untuk orang tua kita. Kita bagi untuk ayah dan ibu kita yang sudah almarhum. Kita bagi untuk keluarga kita. Allahumma taqabbal wa awtil thawaba ma qaranahu min al-Qur'anil Karim wa mahalana wa sabahna wa sholina wa tasuduk musyafin ila habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ahli kubur tanpa nama ahli kubur masih. Ghufarul dzunubahum khotoyum wa taqabbal hasanatihim wa yukaffiru sayyi'atihim. Khususan ila sebutkan diri kita dan keluarga kita khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafina wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'lana dhanban ghafarta wa amman illa farajta wa ladainan illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan thayyiban rizqan wasi'an min wala nasab rahmatik alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala yamin Muhammad rabbikir warham atahhar rahimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal fasha wal munkar wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma min baladina khassa wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal fasha wal munkar wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk waktu berbuka puasa, silakan untuk batalkan puasanya. Setelah kita batal puasa, nanti kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu nanti baru kita makan bersama. Mari kita selesai, kita pulang ke rumah masing-masing. Saya kira itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil juga dulu. Harus belajar dulu. Ambil dulu. Dua ini. Enggak. Bisa. Harus ganjil. Thank you.